sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are... Oke, kembali lagi bersama channel Ngiseng-Ngiseng. Ya, di depan kita ini adalah satu unit motor dari Yamaha Mio Gear. Oke, ini adalah rutinitas saya untuk mengganti oli ya per 3000 km atau biasanya bulanan atau per 2 bulan sekali. Tapi disarankan sih per 1500 sampai 3000 km itu harus segera diganti, terutama oli mesin ya. Oke, di sini yang diganti oli mesin sama oli gear atau oli gardannya. Oke, yang bisa kita lihat ya, brosis, ini adalah filternya ya, filter saringan oli ada di sebelah kiri bawah. Kemudian untuk baut pembuangan oli bekasnya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini nih. Biasanya kalau motor-motor Yamaha Matic terutama ya, generasi pertama dan kedua biasanya itu berdekatan oli pembuangan sama filternya. Kalau ini generasi ketiga ya mungkin ya ini ya. Itu berbeda. Jadi ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah olinya, oli dari Yamalub ya. Dari Yamalub ini saya beli orisinil ya, ataupun original, asli lah. Karena sekarang banyak sekali peredaran oli-oli palsu ya, sehingga saya langsung beli online di official ininya apa Yamaha-nya. Kemudian ada oli gardan, ada tang, kemudian untuk kunci sok pembuka bautnya itu ini seperti ini kunci sok ya. Ini ukurannya itu 12 mm karena posisinya ada di bawah ya, sehingga kita membutuhkan yang namanya kunci sok berbentuk L ini. Oke, brosis tinggal miringkan saja motornya, jangan lupa standar sampingnya dibuka dulu biar diposisikan motornya itu gampang ya, dimiringkan sehingga kita bisa melihat baut ataupun ya baut pembuangan oli bekasnya itu sangat mudah untuk kita jumpai. Asik. Oke, di sini ada baut ya kunci sok 12 mm. Kita akan menggunakan kunci ini. Usahakan ngepres ya, jangan sampai meleset karena itu akan merusak ya. Untuk membukanya sendiri putar ke kiri ya, atau tarik keluar dari sebelah kanan seperti ini. Tarik ya, posisi sebelah kanan ya. Oke, putar perlahan. Dirasa sudah mudah, silahkan menggunakan tangan kosong ya. Maksudnya jangan menggunakan kunci lagi karena menghindari slack ya. Karena kalau slack di bagian crankcase ini, waduh sulit ya, susah atau emang bikin repot nantinya. Oke, pelan-pelan sampai keluar ya oli bekasnya. Jangan lupa juga dikasih tatakan di bawah sini ya. Nampan sih ini bekas nampan ataupun sejenisnya lah, biar tidak apa ya, berantakan gitu kan, biar tidak meluber di bawah lantai. Oke, sambil menunggu jadi ini di sini kita bener-bener ya, terutama ini bisa dilihat olinya itu sangat kotor, artinya ini emang harus segera diganti ya. Udah hitam pekat, terus jumlah kapasitas olinya juga sudah menyusut ya. Kemungkinan ini udah 3000 km mungkin lebih. Oke, silahkan luruskan kembali posisinya karena sudah terbuka ya. Standar 2-nya posisikan seperti semula, seperti ini maksudnya ya. Oke, diluruskan karena biar benar-benar keluar semua gitu kan. Kadang ada saja yang menggunakan kompresor, kadang juga enggak ya. Kalau saya sih jarang gitu kan, ataupun belum pernah menggunakan kompresor, dibiarkan saja seperti ini karena menurut yang saya baca sih di ini gitu kan, di internet, lebih baik didiamkan seperti ini ketimbang pakai kompresor. Ada juga sih kalau kompresor dari bengkel-bengkel yang emang sudah ada saringannya seperti itu. Misalkan kompresornya ada saringan dari uap air itu sendiri, sehingga air uapnya itu tidak
masuk ke dalam mesin. Oke, setelah ini posisi motor mati, silahkan brosis di sini disela ya, ataupun diengkol pelan-pelan seperti ini, biar maksimal keluar. Nah seperti ini. Ini usahakan posisi mati ya mesinnya ya, jangan sampai dikontak, jangan sampai di on kan. Kalau misalkan di on kan itu berbahaya sekali ya. Ini posisi mesin mati, kemudian disela perlahan-perlahan ya, perlahan-lahan. Nah itu ya didiamkan saja kurang lebih 5 menit lah seperti itu, sambil ngopi dulu ataupun santai-santai dulu. Oke, sambil menunggu olinya turun turun semua dari oli mesin itu. Oke, di sini kita akan membuka bagian pembuangan oli gear ataupun oli gardan. Oke, sediakan dulu ya botol penampung, kemudian kuncinya masih sama ya kayak kunci pembuangan oli mesin ya, yaitu ukuran 12 mm. Membukanya putar ke kiri ya, seperti ini. Tinggal tarik ke atas ya kalau di sini. Posisinya sebelah kanan, putar kiri, tarik atas dari kanan. Oke, seperti ini. Nah, dirasa sudah mudah, lanjutkan menggunakan tangan kosong ya, seperti itu biar tidak slack. Oke, di sini gunakan botol bekas ataupun penampung ya biar tidak tercecer ya oli-olinya itu. Oke, di sini pelan-pelan saja. Menurut saya sih untuk generasi yang ketiga ini tidak merepotkan ya, terutama di bagian membuka baut oli gearnya ini. Ada di sebelah sini, jadi bukan ada di bawah crankcase tapi ada di samping crankcase-nya itu sendiri, sehingga memudahkan kita untuk membuka bagian pembuangan baut dari oli gardan itu sendiri. Seperti ini brosis. Oke, ini sangat mudah sekali ya brother and sister yang punya Yamaha gear ataupun sejenisnya, karena generasi ketiga ini biasanya mirip-mirip ya. Contohnya ada Yamaha Prigo, kemudian mungkin yang sekarang Bazio juga ya, nggak jauh berbeda sih konsep-konsep penempatan bautnya seperti itu. Oke, sambil menunggu silahkan dimiring-miringkan motornya ya. Di sini pelan-pelan saja karena motor kesayangan kita itu harus dirawat dengan baik. Ya, biasanya saya mencatat misalkan dari bulan sekarang, 2 bulan ke depan ataupun 1 bulan ke depan, atau saya melihat odometernya ketika sudah 3000 ataupun 1500 atau 3000 baru saya ganti. Oke, setelah kotor sekali ya, ini mungkin biasanya perbandingan 1:3 ya untuk gardan oli gardan ini. Jadi 1 bulan oli mesin, 3 bulan oli gardan gitu sih katanya, tapi ya tergantung ke pemakaian lah. Kalau pemakaiannya sering ya otomatis ya harus segera diganti seperti itu. Jadi patokan yang realnya sih ke odometer ataupun kilometernya. Nah ini ada ring kecil, jangan lupa ya, ring pelindung ini jangan lupa terpasang, karena kalau misalkan lupa itu bisa menjadi Dracula ya, ataupun rembes lah seperti itu. Karena ring pelindung ini bahannya alloy ya, artinya ketika dikencengkan sekalipun dia nggak bakal merusak crankcase, tapi dianya akan ngepres ya, seperti itu. Oke, untuk memasangnya silahkan putar ke kanan ya, jadi kebalikan dari membuka. Kalau membuka itu baut semuanya itu biasanya ke kiri ya, emang ke kiri ya, rata-rata ke kiri. Kalau untuk membuka untuk menutup ke kanan. Kalau membuka ke kiri, menutupnya itu ke kanan. Oke, setelah dibersihkan, jangan lupa dibersihkan ya. Sekarang kita akan kencangkan kembali bautnya menggunakan kunci sok. Di sini ya secukupnya kencangnya, jangan terlalu kencang ya, karena takut selek juga. Tadi karena sudah ada ring dari baut ini, itu akan ngepres kok ya. Jadi di sini jangan terlalu kencang ya, seininya aja lah, sepasnya mungkin gitu kan. Oke, kemudian brosis ya, setelah terpasang dengan sempurna ataupun dengan baik ya, jangan sampai miring ya pemasangannya, harus benar-benar presisi biar tidak selek, intinya sih ke sana. Oke, setelah terpasang kita akan membuka tutupnya ya, tutup dari plastik. Nah ini
tutup dari plastik Oligardan itu tisu. Nah ini menggunakan obeng ya untuk membukanya. Nah ini tisu ini untuk melapisi ya, kasih lap ataupun lapisan, intinya sih biar tidak rusak ke bagian tutup plastiknya, seperti itu. Paham ya dari sini ya, persis. Oke, putar ke kiri sama ya, membuka itu ke kiri. Ketika sudah dirasa lancar, gunakan tangan kosong seperti ini biar tidak merusak plastik ataupun tutup plastiknya ini. Oke brosis, bisa kita lihat ini banyak kotoran ya. Kemudian ini kita bersihkan. Di sini ada seal, karet seal ya. Nah ini ada karet seal. Ini bersihkan gunakan kain yang bersih ataupun tisu. Nah buka dulu karet sealnya, kemudian bersihkan lagi benar-benar sampai benar-benar bersih ya, tidak ada debu yang nempel, seperti itu brosis, biar emang benar-benar maksimal seperti itu ya. Oke, sekarang bersihkan juga bagian permukaan ini menggunakan tisu. Nah, bisa dilihat ya kotor sekali. Ini posisinya sepertinya ya. Langsung diputar, ngikuti alurnya biar tidak ada kotoran yang masuk. Seperti ini. Jadi benar-benar bersih nantinya. Seperti ini, set gitu kan. Nah, benar-benar bersih nantinya. Jadi brother and sister bisa menggunakan kain bersih ataupun tisu ya, supaya memudahkan kita untuk membersihkan permukaan lubang Oligardannya. Oke, pasang kembali karet sealnya ke tutup plastik. Nah ini dia olinya ya, Oligardan. Oke, tinggal potong saja ujungnya menggunakan pisau ataupun cutter. Oke, nah ini nih sedikit aja. Nah, ya bisa dilihat ya brosis. Itu mudah kok. Ya enggak keras lah. Tinggal potong saja. Nah, setelah itu langsung saja kita isi ke gardan. Ke Oligardannya ya. Kita langsung isi sambil diangkat-angkat perlahan ya. Hati-hati di sini ya, jangan terburu-buru ya. Ini saya percepat ya biar emang benar-benar menghemat waktu, karena aslinya ini lambat sekali karena saya pelan-pelan takut berceceran, seperti itu brosis. Oke, jadi untuk Oligardan ini saya beli sepaket ya sama oli mesinnya. Jadi benar-benar langsung beli di official Yamaha-nya itu sendiri. Oke, setelah selesai kita langsung tutup kembali. Usahakan ini presisi memasangnya, jangan sampai bengkok ya ataupun miring-miring. Ya kalau misalkan udah pas biasanya mudah masuknya juga gitu kan. Nah ini saya sedang mencari posisi yang pas. Oke, ini dirasa sudah pas. Nah ini kan enak posisinya. Langsung kita kencangkan saja, putar ke kanan. Tinggal putar ke kanan saja. Oke, kencangkan kembali ya, jangan lupa lapisi ya. Lapisi, kasih pelindung. Kemudian pakai tang putar ke kanan seperti ini. Jangan terlalu kencang, sekiranya sudah dirasa kencang sudah saja ya, jangan dipaksakan benar-benar kencang. Oke, selesai untuk penggantian Oligardan. Seperti ini brosis, mudah sekali ya. Artinya brother and sister bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Yang penting sudah ada alat-alatnya yang tadi. Kita kembali lagi ke oli mesin. Ini sudah cukup lama ya, kita tinggalkan beberapa menit, kemudian mengganti Oligardan. Sekarang kita kembali ke oli mesin. Di sini sama konsepnya, kasih pelindung dulu biar enggak rusak, kemudian putar ke kiri ya, putar ke kiri seperti ini, tret. Nah ini muter ke kiri. Jadi kalau kita kasih pelindung kain ataupun tisu itu tidak akan merusak bagian plastik tutupnya ini, seperti itu brother dan sister. Oke, setelah kita bisa dicabut, nah ini juga harus dibersihkan ya, bersihkan dari kotoran-kotoran. Oke, sekarang
kita akan tutup dulu ya, miringkan kembali motornya. Kita akan tutup dulu bagian pembuangan ini. Nah ini dia, bersihkan dulu bautnya, baut dan ringnya bersihkan. Jangan lupa ini ringnya jangan sampai tertinggal. Ini ring bawaannya ya, nah seperti ini. Itu pasti ada ringnya. Ringnya juga bahannya sama ya, alloy. Sehingga alloy itu aluminium ya, aluminium, sehingga dikencengkan sekalipun dia akan ngepres seperti itu, nggak akan merusak bagian-bagian crankcase ataupun bautnya itu sendiri. Nah seperti ini, usahakan benar-benar presisi masangnya, jangan sampai miring ataupun sampai seret ya. Ini pasti mudah kok. Nah di sini setelah itu kita akan kencangkan menggunakan kunci shock 12 ya, jangan sampai meleset ya. Ini harus benar-benar ngepres ya, seperti ini. Tinggal putar aja ataupun dorong ya, dorong saja seperti ini, putar ke kanan ya, berarti didorong ke dalam. Tadi kan membukanya ditarik keluar ya, kalau ini didorong ke dalam seperti itu. Ini juga untuk mengencangkannya, jangan terlalu kencang ataupun terlalu loncer ya, longgar ya, pokoknya secukupnya tenaga saja ya, karena kalau terlalu kencang juga nanti akan takutnya rusak seperti itu. Oke, setelah terpasang bautnya, oke, posisikan standar 2 dengan normal. Tadi dimiringkan karena untuk memudahkan saja. Sekarang kita akan cabut bagian tutup atas ini, kita bersihkan menggunakan kain bersih ya, ataupun tisu ya, biar benar-benar bersih dari tadi ya, debu-debu ataupun kotoran-kotoran yang diakibatkan dari eksternal ataupun dari luar. Oke, kita bersihkan. Setelah dibersihkan, tutup bagian ini jangan lupa. Nah ini permukaan ini juga ya, sama kayak tadi, kayak di gearbox ya, itu bersihkan pinggir-pinggirnya ya, permukaan pinggirnya itu bersihkan, langsung puter tarik seperti itu aja, untuk menghindari kotoran masuk ke dalam mesin itu sendiri. Seperti itu brother and sister. Oke, setelah bersih ya, sekarang kita buka congkel tutup dengan obeng minus ya. Di sini pakai obeng minus, congkel ya, tutup olinya, tutup dari botol oli itu sendiri. Karena ini susah sekali ya dibukanya, karena saya baca-baca sih kalau oli asli itu susah dibukanya, susah dibuka secara langsung menggunakan tangan. Nah seperti ini, dicungkit kemudian ditarik. Di situ kan ada bacaannya pull, berarti tarik. Nah seperti ini brosis. Kalau dalamnya sendiri ada tulisan Yamaha banyak ya, seperti ini. Mungkin itu salah satu ciri bahwa oli ini adalah asli ya, ataupun oli bener-bener dari Yamaha itu sendiri. Oke, kita buka dulu olinya. Nah di dalamnya juga tinggal dicolok aja ya, menggunakan obeng minus seperti ini, karena ini bahannya aluminium foil ya, aluminium foil. Oke, pelan-pelan proses. Oke ya, setelah terbuka silahkan brother and sister menggunakan menggunakan apa ya bahasanya, corong ya, corong. Oke, di sini saya juga belilah corong buat ngisi oli, karena ini kita akan pakai berkala terus-terusan ya, nggak ada ruginya. Saya juga dicicil lah, beli corongnya dulu gitu kan, terus beli kunci-kuncinya satu-satu, sehingga dijadikan apa bahasanya, buat kebutuhan kita, karena motor itu adalah kebutuhan buat bepergian brother and sister, sehingga kita akan menggunakannya terus menerus. Oke, silahkan tuangkan olinya pelan-pelan ya, jangan sampai membludak ya dari bawah, bisa dilihat. Jadi di sini brother and sister, menurut saya sih lebih enak seperti ini ya, lebih baik ganti sendiri lah seperti itu, sehingga kita tidak tertipu mungkin ya, tidak tertipu oleh oli palsu. Padahal harganya sih sama aja gitu kan, walaupun di online shop ada yang lebih murah gitu kan.
seperti itu. Tapi nggak jelas kadang-kadang gitu kan, itu tokonya dari mana ya, nggak tahu juga lah, seperti itu. Tapi yang jelas saya ini langsung beli dari officialnya. Nah di sini ada tanda buka ya, buka di sini. Nah ini saya akan buka ya bagian stiker ini, karena di dalamnya itu ada barcode ya yang akan kita scan menggunakan handphone. Nah kalau yang ori ya seperti ini, dibukanya mudah ya, nggak bener-bener nempel. Nah jadi muncul seperti ini, Yamalube oli asli dari Yamaha. Nah seperti ini. Jadi ini bisa kita scan untuk menguji keasliannya, seperti itu. Nah ini dia salah satu cirinya. Biasanya kalau yang palsu itu nggak bisa di scan, ataupun hasil scannya itu nggak checklist hijau ya, seperti itu. Validasinya itu nggak checklist hijau, seperti itu. Oke, setelah selesai kita pasang kembali tutupnya, tutup olinya ini kita pasang kembali. Iya, bisa dilihat ya. Oke, kita pasang, putar ke kanan. Tadi diputarnya ke kiri ya, untuk membuka ke kiri, untuk menutup ke kanan. Jangan lupa kasih pelindung dulu ya, untuk mengencangkan menggunakan gegep ataupun tang. Menggunakan tang, kasih pelindung dulu biar enggak rusak ke plastik tutup olinya itu sendiri. Seperti ini. Set ya, kemudian jepit, putar ke kanan. Oke, di sini juga sama konsepnya ya, jangan terlalu benar-benar kencang gitu kan, sekencangnya sajalah, maksudnya sesuaikan saja. Oke, selesai ya, itu sangat mudah. Menurut saya ini sangat mudah ya, di zaman digitalisasi kita bisa belanja online shop, yang penting kita hati-hati. Oke, ini saya sudah scan menggunakan handphone tadi ya. Sekarang kita hancurkan. Di sini kita hancurkan ya bekasnya. Karena ini katanya sih info-infonya, mudah-mudahan paham ya semuanya ya, merek oli palsu, kita hancurkan bekasnya. Jadi ada yang disalahgunakan ataupun digunakan kembali bekas-bekas oli aslinya ini. Sehingga sebelum saya kilo ya, asik. Sebelum saya kilo, saya hancurkan dulu. Seperti itu proses. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini membantu ataupun bermanfaat. See you next time.